Shalom, selamat sore anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita mau sama-sama berbicara soal kemerdekaan. 17 Agustus yang lalu kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Lalu sore hari ini kita mau sama-sama membahas tentang kemerdekaan di dalam Tuhan. Seperti apa sih kalau dulu kita waktu saya masih sekolah dulu selalu ada pertanyaan gimana caranya mengisi kemerdekaan, ya, dengan cara apa kita mengisi kemerdekaan. Lalu sebagai anak Tuhan pada sore hari ini kita mau sama-sama juga belajar kemerdekaan yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di era kemerdekaan saat ini. Sikap seperti apa sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya kita mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan itu berlaku untuk diri kita sendiri, untuk orang lain sesama kita, untuk Tuhan, dan untuk negara kita. Sore hari ini kita mau sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat 13. Begini firman Tuhan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Saudara-saudara, pada saat kita memegang satu prinsip bahwa kemerdekaan itu sifatnya tidak absolut. Artinya gini, kemerdekaan kita, kebebasan kita selalu dibatasi oleh kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini kan negara merdeka, kita sudah merdeka, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, Dia sudah menebus semua dosa kita. Jadi kita berbuat semau-maunya kita. Kita nggak lagi melihat batasan kemerdekaan kita, bahwa di dalam kemerdekaan kita ada kemerdekaan orang lain, di dalam hak kita ada hak orang lain. Saudara-saudara, sore hari ini ada dua hal yang mau kita pelajari dari kemerdekaan, ya. Poin yang pertama adalah mengampuni. Saudara-saudara, kenapa perlu pada sore hari ini saya katakan bahwa mengampuni berkaitan dengan kemerdekaan? Seringkali begini, pada saat kita tidak mengampuni orang lain, itu artinya kita belum memerdekakan diri kita sendiri. Kita tidak memerdekakan diri kita untuk lepas dari belenggu dosa. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita tidak mengampuni orang lain, artinya kita berdosa. Jadi pada saat kita simpan satu dendam dalam diri kita, dalam hati kita, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita bilang, saya gak bisa mengampuni dia, perbuatan dia keterlaluan terhadap saya. Saudara-saudara, pada saat itu kita sedang membiarkan diri kita dibelenggu oleh dosa. Saudara-saudara, pada saat itu kita tidak sedang menikmati, padahal kita tahu negara kita sudah merdeka 75 tahun lamanya. Kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari semua belenggu dosa. Tapi kita masuk diri kita dalam satu perangkap dosa, perangkap membenci, perangkap tidak mau mengampuni. Dan itu juga berarti bahwa kita tidak memerdekakan orang yang kita benci itu. Kita benci orang itu. Setiap kita bertemu sama dia, kita gak mau bertegur sapa sama dia. Setiap dia menyapa kita, mengajak kita ngobrol, kita membuang muka, kita menjauh. Mungkin orang itu gak tahu sebabnya apa, tapi kita lakukan itu karena kebencian kita. Saudara-saudara, mari mulai sore hari ini kita mau sama-sama bebaskan diri kita, merdekakan diri kita dari belenggu kebencian itu. Kita mau belajar mengampuni orang lain. Kita mau belajar mengampuni siapapun yang menurut kita berbuat salah kepada kita, menyakiti hati kita, melukai perasaan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memerdekakan kita. Kita mau gunakan kesempatan itu. Jangan biarkan diri kita dibelenggu oleh dosa, tidak bisa menikmati kemerdekaan. Gimana saya merasa bebas mengasihi semua orang tanpa ada rasa benci di dalam hati. Kita jangan lakukan hal itu, anak-anak muda. Seringkali mungkin di dalam dunia pekerjaan, ya, ada persinggungan dengan orang-orang yang mungkin atasan kita atau rekan sekerja kita yang kita merasa bahwa kamu terlalu menekan saya dalam pekerjaan, atau apa yang kamu lakukan keterlaluan. Sore hari ini kita mau bebaskan diri kita, kita mau merdekakan diri kita, kita mau ampuni mereka.
kita juga mau memerdekakan mereka supaya hubungan kita dengan mereka adalah hubungan yang diperbarui, sehingga tidak ada lagi belenggu kebencian, belenggu dosa dalam diri kita. Amin. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Anak-anak muda seringkali saat kita bilang bahwa Tuhan sudah memerdekakan saya, ya, Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa saya, sehingga saya bebas berbuat apa saja. Oh no, anak muda tidak seperti itu. Justru pada saat Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan kita tahu itu, Tuhan sudah memerdekakan hidup kita dan kita tahu itu, kita harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita melakukan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Karena setiap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kita harus mempertanggungjawabkannya. Walaupun Tuhan sudah mengampuni kita, tapi misalnya pada saat kita menjadi seorang pencuri, ya, kita harus bertanggung jawab. Misalkan saya jadi penjara, walaupun hubungan pribadi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita, tapi tetap saja ada hukuman yang harus kita tanggung. Jadi anak-anak muda, sore hari ini jangan pernah merasa bahwa kemerdekaan itu adalah bebas melakukan segalanya. Tuhan bilang, yes, kamu merdeka, tapi merdeka yang bertanggung jawab. Itu yang Tuhan mau. Sebagai orang muda, pondasi bangsa, pondasi negara, pondasi agama kita mau jadi anak-anak muda yang bertanggung jawab. Isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif yang bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di usia kita yang masih muda ini. Amin. Anak-anak muda dalam Tuhan, sore hari ini singkat kebenaran firman Tuhan, tapi saya percaya pada saat kita melakukan kemerdekaan kita dengan hal poin yang pertama, yaitu mengampuni orang lain, mengampuni semua yang pernah melukai diri kita, ya, dan kita melakukan kemerdekaan kita dengan hal-hal positif yang bertanggung jawab, maka kita adalah anak-anak muda yang mengisi kemerdekaan dengan cara yang Tuhan mau. Amin. Kita mau sama-sama tutup renungan malam ini dengan doa. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Tuhan, kami mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, kemerdekaan itu Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma, tapi kami mau melakukan kemerdekaan dengan hal positif yang bertanggung jawab. Kami juga mau membebaskan diri kami, memerdekakan diri kami dengan cara mengampuni semua orang yang menurut kami melakukan hal yang tidak baik kepada kami. Kami mengampuni Tuhan. Kami percaya Bapa, bersama dengan Engkau kami mampu melakukannya. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak-anak muda di KPIA Raja Damai ini. Biarlah anak-anak muda Tuhan semakin bertumbuh, berakar dan kuat di dalam Engkau, sehingga kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak muda ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, firman Tuhan boleh berakar, kuat dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.